Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Kawan-kawan yang saya banggakan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mendorong Anda atau memerintahkan Anda untuk kuliah malam hari, padahal waktu Anda adalah siang hari atau pagi hari. Tapi mudah-mudahan dengan upaya ini, apa yang saya harapkan berkaitan tentang penyampaian materi ini bisa diterima dengan sempurna oleh jenengan semua. Eh, Kenapa saya perintahkan atau minta jenengan untuk masuk pada malam hari? Ini adalah berkaitan tentang tugas saya besok hari gitu ya, jam 10 itu saya sudah harus ikut diklat secara online yang dalam kaitan ini berkaitan tentang Universitas Merdeka gitu ya. Jadi perguruan tinggi dengan sistem baru, entah apa isinya saya juga belum tahu. Yang pasti itu menjadi tugas saya yang diserahkan oleh Kaprodi kepada saya. Jadi mau tidak mau, untuk agar saya bisa mengikuti hal tersebut dan juga bisa mengajar bertatap muka dengan jenengan, saya mengupayakan ada pertemuan malam hari semacam ini untuk penyampaian materi. Sementara itu, sebagaimana pertimbangannya, kalau seandainya saya liburkan, tentu tak elok karena kemarin minggu kemarin kita bareng-bareng ikut Disnatalis keempat. Disnatalis keempat yang mana kita semuanya tidak kuliah ya pada Senin kemarin, sehingga nggak elok seandainya untuk besok hari dikosongkan. Kegiatan diklat saya perlu diketahui juga itu sampai hari Sabtu. Jadi mau tidak mau harus ada yang dikorbankan dalam kaitan ini. Insya Allah semuanya akan reschedule semua, gitu ya. Jadi agar saya tetap bisa mengikuti kegiatan diklat dan juga kegiatan mengajar-mengajar. Sekali lagi saya mohon maaf dan minta ikhlasnya kawan-kawan untuk pertemuan malam hari ini. Kawan-kawan yang saya banggakan, materi kita untuk besok adalah atau untuk sekarang adalah ijtihad dalam hukum Islam. Kita tahu sendiri dalam hukum Islam itu bahwa hukum Islam itu digali dan juga dilakukan upaya penemuan hukum. Selain penemuan hukum melalui Al-Quran dan Al-Hadis secara dohir, secara tekstual, namun juga ada penggalian hukum atau istimbat hukum yang melalui ijtihad. Dan ijtihad merupakan salah satu metodologi ya penggalian hukum di mana eh, seorang mujtahid dalam mengupayakan penemuan hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis pada konteks masyarakat dan perkembangan masyarakat di masa mereka adalah dengan cara melakukan ijtihad. Nah, ijtihad sebagaimana kita tahu, hukum Islam itu kebanyakan adalah hasil ijtihad. Ya, hukum Islam itu kebanyakan adalah hasil ijtihad. Kenapa dikatakan begitu? Karena memang sekali lagi Al-Quran dan Al-Hadis itu secara dohir itu hanya menjelaskan hukum-hukum pada masa Al-Quran dan Al-Hadis itu ada atau turun. Jadi kalau Al-Quran itu turun berarti dia membahas tentang hukum pada saat itu. Nah, kemudian hadis disampaikan oleh Nabi pun juga sama. Ia sampai atau dia dikeluarkan oleh Nabi itu berkaitan tentang masa lalu. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi bahwa kebanyakan hukum Islam itu merupakan hasil ijtihad. Untuk ilustrasinya, kita pahami bahwa hukum Islam itu
ada yang bersifat nasi, ada yang bersifat ijtihadi. Sebagaimana saya katakan tadi, yang bersifat nasi itu adalah hukum-hukum yang dijelaskan secara jelas oleh nas Al-Quran dan Al-Hadis tanpa perlu tafsir dan takwil. Jadi hukum Islam yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis tanpa tafsir dan tanpa takwil itu disebut dengan hukum Islam yang sifatnya nasih. Nah, hukum Islam yang sifatnya nasih ini sifatnya memiliki sifat satu mutlak. Kebenarannya itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, dalam kaitan ini pasti dalam kaitan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang bersifat nasih ini disepakati oleh semua imam madhab. Disepakati oleh semua imam madhab. Ini yang disebut dengan mutlak. Kebenarannya itu hampir 100%. Nah, kemudian hukum Islam yang bersifat nasih ini mempunyai sifat asasi. Asasi maksudnya adalah dasar, ya. Jadi dia mengatur tentang hukum-hukum dasar dalam hukum Islam. Yang mana nanti hukum dasar ini dijadikan satu analogi pada hukum-hukum yang akan datang. Selanjutnya, sifat daripada hukum Islam yang nasih ini adalah cenderung tidak dapat diubah. Ya, cenderung tidak dapat diubah. Kenapa tidak dapat diubah? Karena tadi kebenarannya sudah mencapai 100% atau dalam kaitan di kalangan para imam madhab dia tidak lagi diperdebatkan. Maka dalam kaitan itu tidak bisa dirubah-rubah. Tapi nanti kita lihat bahwa hukum-hukum yang tidak bisa berubah itu adalah biasanya berkaitan tentang ibadah. Sementara hukum-hukum yang secara nasih, yang sifatnya muamalah dan munakahah dan jinayah, ini bisa dirubah. Contoh kecilnya adalah hukum Islam yang diterangkan di dalam Al-Quran, tapi kemudian nggak dipakai di dalam konteks masa kini. Ini adalah contohnya kisos. Kisos itu di dalam Al-Quran dijelaskan dengan jelas. Namun kemudian tidak dipakai pada saat ini. Artinya dia bisa dirubah dengan ijtihadnya para ulama. Ya, artinya di kalangan kita saat ini di Indonesia, kisos itu tidak menjadi tidak menjadi dasar hukum di Indonesia, ya. Tetapi ya substansi hukuman kisos itu, yakni membunuh dibalas membunuh itu secara substantif, ya dilakukan di dalam hukum Indonesia kita. Nah, itu contoh dari hukum yang di dalam Al-Quran dijelaskan tapi kemudian tidak diberlakukan di dalam kehidupan Muslim di Indonesia. Bahkan di negara-negara Islam lain, ya, itu tidak dilakukan. Nah, contohnya lagi yang berkaitan tentang berkaitan tentang muamalah atau bahkan ubudiyah yang sifatnya muamalah. Dalam kaitan ini adalah sahabat Umar ketika menjadi khalifah itu pernah tidak memberi hasil zakat kepada mu'alaf. Padahal kita tahu mu'alaf qulubuhum itu di dalam Al-Quran menjadi asnaf zakat. Nah, dalam kaitan ini sahabat Sayyidina Umar tidak memberi asnaf zakat kepada mu'alaf di masa di masa beliau. Nah, dalam kaitan itu ada satu perubahan yang mana nas Al-Quran telah menjelaskan hukum kemudian dirubah oleh para sahabat, oleh sahabat Sayyidina Umar dan juga nanti kita lihat ulama-ulama selanjutnya.
Itu yang berkaitan tentang hukum secara nasi. Kemudian ada hukum secara ijtihadi. Hukum secara ijtihadi ini apa? Hukum secara ijtihadi yang dimaksud adalah hukum yang secara substantif dijelaskan oleh nas Al-Quran dan Al-Hadis. Namun di kalangan ulama, ulama menafsirkan dan mentakwil dalil-dalil atau hukum-hukum tersebut menjadi bervariatif atau bervarian hasil hukum yang kemudian muncul. Nah, hukum yang sifatnya adalah ijtihadi ini memiliki sifat tidak mutlak. Tidak mutlak karena kebenarannya itu 70-80%. Ya. Karena apa? Kenapa dikatakan 70-80% kebenarannya? Karena hasil ijtihadnya para imam madhab dari penafsiran ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, sifatnya adalah ijtihadi atau bersifat doni biasanya. Bersifat doni. Dia merupakan satu satu hukum yang ada kemungkinan salah gitu ya, ada kemungkinan salah, tapi kesalahan itu sangat relatif sedikit begitu. Kemudian cenderung dapat dirubah. Jadi ijtihadnya para ulama, hasil ijtihadnya para ulama itu cenderung bisa dirubah gitu ya. Kemudian pasti dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat. Ini ciri-ciri yang selanjutnya. Jadi kita saya pernah mengatakan mungkin di perkuliahan kita bahwa hukum itu diambil dari masyarakat. Ya, jadi perbuatan-perbuatan masyarakat menyebabkan adanya hukum, gitu ya. Kemudian dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau bermuara di masyarakat. Oleh karena itu, hukum itu pasti ya dipengaruhi oleh masyarakat. Bahkan Al-Quran membahas tentang hukum itu juga karena alasan masyarakat punya kecenderungan. Kecenderungan itu yang kemudian menyebabkan turunnya Al-Quran. Kecenderungan itu yang menyebabkan kemudian adanya hadis. Nah, itu yang berkaitan tentang macam-macam hukum secara garis besar. Jadi macam hukum itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah hukum yang nasi, kemudian ada hukum yang ijtihadi. Tadi ciri-cirinya sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya, apa itu ijtihad? Ijtihad menurut bahasa artinya sungguh-sungguh. Dari awal kata ijtahada yajtahidu ijtihadan. Sementara ijtihad menurut istilah adalah istimbatul ahkami syariah min adilatiha at-tafsiliyah fi syariah. Bahwa ijtihad adalah menggali hukum syariah dari dalil-dalil terperinci dalam hukum syariah. Itu ijtihad menurut istilah. Jadi ijtihad itu adalah satu upaya untuk mengupayakan adanya hukum atau menggali hukum dengan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Itu ijtihad. Nah, ijtihad itu apakah punya dasar di dalam Al-Hadis? Tentunya punya. Dalam kaitan ini berkaitan tentang seorang Mu'adz bin Jabal yang pada saat itu diutus oleh Nabi ke Yaman sebagai gubernur, dan pada saat beliau akan ke Yaman itu Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal bagaimana ketika ia menghadapi satu kasus hukum di sana. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz bin Jabal, kaifa taqdi? Bagaimana ketika kamu menghukumi satu hukum di sana?" Faqala aqdi bima fi kitabillah. Saya akan menghukumi hukum
yang saya temukan di sana dengan cara melihat kitab Allah. Kemudian kalau tidak ada, bagaimana ya Mu'ad? Fa'ilam yakun fi kitabillah, kata Nabi. Qala fa bi sunnati Rasulillah, jawab Mu'ad bin Jabal, kalau tidak ada di dalam kitab Allah, saya akan melihat sunnah Rasul. Saya akan melihat sunnah Rasul, yakni hadis Nabi. Fa'ilam yakun fi sunnati Rasulillah, bagaimana kalau tidak kamu temukan, wahai Mu'ad, di dalam sunnahku, kata Nabi. Mu'ad bin Jabal mengatakan, ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad sesuai dengan pendapatku. Nah, pada saat semacam itu, ketika dijawab saya akan berijtihad sesuai dengan pendapatku, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillah. Saya bersyukur kepada Allah bahwa utusannya Rasul itu sesuai dengan Rasulullah, gitu ya. Jadi Mu'ad bin Jabal ini dianggap sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Nabi dalam menetapkan satu hukum, yakni pertama harus melihat Al-Quran, harus melihat hadis, harus yang selanjutnya adalah berijtihad. Nah, dalam kaitan ini, dalam berijtihad, seseorang yang berijtihad itu diapresiasi oleh syariat Islam atau diapresiasi oleh Nabi. Nabi pernah mengatakan, idza hakamal hakim fajtahid fa asaba falahu ajrani. Jika seorang hakim melakukan ijtihad, kemudian dalam ijtihadnya dia benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahid tsumma akhta'a falahu ajrun. Kalau seorang hakim melakukan ijtihad dan dia salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Nah, dalam kaitan ini baik salah atau benar dapat pahala. Kalau benar pahalanya dapat 2, kalau salah pahalanya dapat 1. Itu keutamaan daripada orang yang melakukan ijtihad. Nah, kemudian dalam sebuah makalah, seorang ulama yang bernama Syekh Ritani itu mengatakan an-nusus idza kanat mutahaniyah wal waqi'u ghairu mutahaniyah wa ma la yantanahu wa ma la yatanaha layat batuhu ma yantanahu ilmun qat'an anal ijtihad wal qiyas wajibul i'tibari hatta yakuna bisodadi kulli hadisatin ijtihadun. Jadi intinya adalah bahwa nas itu punya batasan, sementara kejadian-kejadian hukum atau peristiwa hukum itu tidak terbatas. Maka dalam kaitan ini, wa malayan tanaha layam butuh mayan tanaha, sesuatu yang ada batasnya tidak mungkin bisa dibatasi dengan sesuatu yang tidak batas. Tidak ada batasnya, kan gitu. Oleh karena itu, dalam kaitan nas itu memiliki batas, oleh karena itu dibutuhkan sebuah ijtihad. Ya, anal ijtihad wal qiyas wajibul i'tibar, bahwa ijtihad dan qiyas itu adalah satu yang harus diupayakan. Hatta yakuna bisodadi kulli hadisatin ijtihadun, sehingga bisa dikatakan segala sesuatu yang menjadi peristiwa hukum yang baru itu harus ada ijtihadnya. Itu menurut Asy-Syihristani. Kemudian dalam berijtihad tentu ada syarat-syarat ijtihad. Syarat-syarat ijtihad bagi mujtahid itu banyak sekali. Salah satunya adalah mereka harus menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu hadis, menguasai ayat-ayat ahkam, menguasai hadis-hadis ahkam, menguasai usul fikih, menguasai ulumul hadis, atau menguasai juga retorika bahasa Arab, baik ilmu nahwu, shorof, dan mantek dan lain sebagainya. Ini harus semuanya dikuasai. Pun juga harus menguasai asbabun nuzul, asbabul wurud, kemudian ilmu riwayah dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang pintar pada saat ini tidak dikatakan sebagai orang mujtahid. Mungkin tarafnya hanya pada taraf seorang mufti saja, bukan mujtahid. Jadi kalau ia pintar itu biasanya dianggap sebagai mufti, belum menjadi seorang mujtahid. Dan inilah kemudian menjadi satu satu wacana bahwa seolah-olah sekarang tidak ada mujtahid begitu ya. Seorang-orang seolah-olah sekarang tidak ada mujtahid. Karena untuk menjadi mujtahid tadi syaratnya memang susah sekali sebagaimana kita utarakan tadi. Kemudian menurut pendapat yang lain secara garis besar syarat mujtahid itu terbagi menjadi dua ya. Ada syarat mujtahid ahliyah ya, di mana orang dianggap ahli dalam berijtihad itu jika dia adalah orang yang muslim. Ya, jadi orang yang non muslim meski dia pintar dalam masalah agama, kemudian menguasai beberapa ilmu tadi tidak dikatakan sebagai orang yang mujtahid, seorang mujtahid tidak. Kemudian orang tersebut adalah sudah baligh, kemudian berakal. Selanjutnya adalah adil. Kemudian memiliki idrok yang kuat, yang sempurna. Jadi orang mujtahid itu harus memiliki perasaan yang kuat. Kalau tidak memiliki perasaan yang kuat, tentu kebijakan-kebijakan juga tidak sesuai dengan keinginan daripada subjek hukum dalam kaitan ini masyarakatnya. Tentunya harus seorang mujtahid itu adalah mempunyai idrok yang kuat. Kemudian selanjutnya syarat mujtahid selain ada ahliyah juga ma'rifah wal ilm. Jadi orang tersebut itu harus punya kompetensi keilmuan yang tadi sudah kita sebutkan. Dalam kaitan ini dia harus hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, hafal rawi-rawi hadis dan lain sebagainya. Sementara orang sekarang meskipun banyak yang hafal Al-Quran belum bisa diposisikan sebagai mujtahid karena belum tentu dia itu bisa memahami Al-Quran dengan sempurna sebagaimana para mujtahid terdahulu. Oleh karena itu sekelas ulama yang disebut dengan Syekh Al-Azhar itu biasanya di Al-Azhar atau di Mesir itu juga tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mujtahid atau seorang yang mampu berijtihad. Karena apa? Sekali lagi karena dia mungkin tidak memiliki kompetensi untuk untuk berijtihad atau tidak diakui oleh orang untuk menjadi mujtahid. Jadi ulama-ulama kita sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali itu dianggap mujtahid karena mereka punya metodologi berijtihad, yang metodologi berijtihad beliau itu diturunkan kepada murid-muridnya sehingga kemudian kita bisa menerimanya, dan kemudian beliau punya kemampuan keilmuan yang tadi kita sebutkan. Ini yang kemudian beliau dipilih sebagai mujtahid dari imam madhab dalam beragama kita. Nah, selanjutnya apakah kita wajib ketika beragama mengikuti mujtahid? Tentu dalam kaitan ini wajib. Melihat apa? Melihat kemampuan kita yang tidak semampu sebagaimana beliau-beliau dalam menggali hukum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya apa? Kita ini ketika dihadapkan kepada Al-Quran dan kemudian kita ambil ayat Al-Quran sebagai dasar hukum, kebanyakan adalah cara memahaminya kita salah terhadap Al-Quran. Sehingga saya sering katakan, dulu ketika saya masih di pondok ada Ustadz Roy, itu adalah seorang mu'alaf yang sok pinter begitu ya. Kemudian beliau menafsirkan ayat Al-Quran tentang sholat. Aqimus sholah lidzikri, tegakkanlah sholat untuk dzikir. Dan beliau katakan, dan ia katakan bahwa sholat itu tidak perlu rukuk, tidak perlu takbiratul ihram, cukup dengan dzikir saja sudah dikatakan sholat. Nah, dalam kaitan itu kemudian dia sholatnya itu cukup berzikir saja. Dan dalam kaitan ini
sholat dengan cara berzikir saja itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi yang mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian definisi sholat itu sendiri adalah takbiratu akwalin wa af'alin muftatahatun bitakbiratil ihrami wa muhtatamatun bitaslim. Itu begitu. Nah, maka dalam kaitan ini wajib bagi kita mengikuti para imam madhab yang mereka berijtihad untuk menggali hukum, itu wajib kita ikuti. Jadi kita nggak boleh berijtihad sendiri karena kemampuan kita sangat jauh dari kata layak untuk menjadi seorang mujtahid. Selanjutnya seorang mujtahid itu memiliki tingkatan, ya, memiliki tingkatan. Sebagaimana kita tahu dalam slide kita ini ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu adalah mujtahid yang bisa berijtihad dan mempunyai kaidah-kaidah istimbat hukum sendiri. Ya, mereka itu mampu berijtihad karena memiliki keilmuan yang tadi kita sebutkan, kemudian mereka mempunyai kaidah istimbat sendiri. Sebagaimana Imam Syafi'i itu keunggulan ijtihadnya adalah qiyas. Kemudian Imam Hanafi itu adalah istihsan. Imam Maliki itu maslahah mursalah. Kemudian Imam Hambali itu syaddud dari'ah. Nah, dalam kaitan ini keunggulan-keunggulan itu menempatkan mereka dianggap sebagai mujtahid. Ya. Dalam kaitan itu siapa beliau yang mujtahid mutlak ini? Beliau adalah tadi kita sebutkan Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ini adalah mujtahid mutlak. Kemudian ada mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib ini adalah mereka yang bisa berijtihad sendiri, akan tetapi tidak mempunyai kaidah-kaidah istimbat sendiri. Jadi mereka ini adalah ashab, biasanya murid daripada imam-imam madhab mutlak. Mereka ini adalah Imam Muzaini dan Imam Buaiti dalam madhab Syafi'i. Kemudian Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan ini adalah pengikut daripada Imam Hanafi. Kemudian Abu Bakar Asram, kemudian Abu Bakar Al-Mawardi ini adalah pengikut Hambali. Kemudian Abdurrahman Ibnu Qasim ini adalah pengikut daripada madhab Maliki. Ini adalah termasuk mujtahid muntasib, di mana mereka bisa melakukan ijtihad tapi tidak punya kaidah berijtihad. Kemudian ada mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad ini adalah mujtahid yang berijtihad dalam masalah furu'. Jadi nanti di dalam hukum Islam itu ada hukum asal dan hukum furu'. Hukum asal itu adalah yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara jelas, itu tadi yang disebut dengan hukum nasi di dalam pembahasan kita tadi. Sementara hukum furu' adalah hukum yang dari nas Al-Quran dan Al-Hadis dijelaskan tidak jelas, kemudian menjadi perbedaan pendapat di kalangan para imam madhab mutlak. Beliau-beliau ini siapa saja mujtahid muqayyad ini? Beliau adalah At-Tahawi, kemudian Al-Qurahi. Ini adalah madhab atau mujtahid muqayyadnya Imam Hanafi. Kemudian ada Al-Bahari dan Ibnu Abi Zaid, ini dari Imam Maliki. Kemudian Imam Syafi'i memiliki mujtahid muqayyad, yakni Abu Ishaq As-Sayrazi, kemudian Ibnu Huzaimah dan lain sebagainya. Kemudian Imam Hambali, beliau memiliki mujtahid muqayyad Qadi Abu Ya'la dan Al-Qadi Abu Ali bin Abu Musa. Kemudian selanjutnya ada mujtahid madhab. Mujtahid madhab ini adalah mereka mujtahid yang mengikuti secara imani dalam beristimbat hukum. Mereka bisa membedakan mana pendapat yang sahih dan mana pendapat yang dhaif. Ini mujtahid madhab. Jadi mereka mengatakan hada qaulu sahih, hada qaulu dhaif. Nah, dalam kaitan ini contohnya adalah
Abu Hasan Al-Karahi, kemudian Abu Ja'far atau Hawi, kemudian Al Hasan bin Zaid, kemudian siapa namanya, Abdullah Al-Bahari, kemudian Imam Ghazali, Imam Juwaini, dan lain sebagainya. Ini adalah mujtahid madhab. Kemudian mujtahid murajih. Biasanya mujtahid murajih ini adalah mereka-mereka yang membedakan pendapat serta bisa menentukan mana yang lebih rojih, mana yang lebih kuat. Misalnya Ar-Rafi'i gitu ya. Kemudian An-Nawawi dan lain sebagainya. Ini adalah mujtahid murajih dari kalangan Imam Syafi'i. Sementara al apa namanya? Al-Marghiyani ini dari kalangan Hanafi, kemudian Al-Alamah Khalil dari kalangan Maliki, kemudian Alaluddin Al-Marwardi dari kalangan Hambali. Ini adalah tingkatan mujtahid yang ada. Kemudian apakah ijtihad itu ada kan gitu di zaman dulu ketika awal Islam dan juga sekarang? Tentunya kita jawab ada. Contohnya di zaman Nabi kita kenal tadi ada Mu'ad bin Jabal. Di zaman sahabat kita kenal Umar bin Khattab. Dan kemudian selanjutnya para imam madhab, dan selanjutnya pada saat sekarang ini kita punya ulama besar di Indonesia yang berkaitan tentang melakukan upaya ijtihad yang disebut dengan pembaharuan hukum Islam. Tokoh-tokoh pembaharuan hukum Islam itu termasuk di dalamnya adalah Hazairin, kemudian Munawir Sadali, kemudian di sana juga ada juga Mbah Sahal Mahfud, kemudian Kiai Haji Ali Yafi. Itu termasuk tokoh-tokoh yang melakukan terobosan-terobosan tertentu dalam hukum Islam di Indonesia melalui ijtihad beliau menggunakan fikih ataupun menggunakan pisau analisis yang digunakan oleh imam madhab. Nah, oleh karena itu ijtihad atau upaya ijtihad itu sudah ada sejak zaman dahulu dan berkembang pada saat sekarang. Dalam kaitan ini dicontohkan tadi saya contohkan Sayyidina Umar itu melakukan ijtihad dalam hal apa? Tidak memberi seorang mu'alaf hasil zakat ya. Kemudian harta rampasan perang oleh Sayyidina Umar tidak diberikan kepada orang yang berperang, malah digunakan sebagai bagian daripada pembiayaan infrastruktur pengembangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini adalah hasil-hasil ijtihad oleh Sayyidina Umar, di mana mu'alaf qulubuhum di dalam Al-Quran itu pasti dikasih. Kemudian perang, harta rampasan perang dalam peperangan itu juga harusnya diberikan kepada pasukan perang, tapi di zaman Umar tidak diberikan. Nah, hukum ijtihad itu fardu ain, di mana fardu ain ini ketika seorang yang mampu melakukan ijtihad dan dibutuhkan upaya ijtihadnya, dia haruslah berijtihad begitu, maka dengan demikian dia wajib berijtihad. Kemudian ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika dia melakukan ijtihad tapi ada orang lebih layak untuk melakukan ijtihad, maka dalam kaitan ini dia tidak wajib ain atau tidak terkena kewajiban berijtihad. Sementara yang mampu dan punya kelayakan untuk berijtihad harus melakukan ijtihad. Itu demikian kawan-kawan yang bisa disampaikan. Ini cepat-cepatan saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini 1 menit, nanti kita 1 menit lagi ini tutup Zoom-nya. Nanti kita sambung dengan Zoom selanjutnya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan dipertanyakan.